guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas cara kerja kapal tuna longline ini ya, yang berasal dari wilayah perairan Samudra Barat Hindia. Kapal longline ini adalah alat bantu yang berupa rangkaian pancing yang dapat dioperasikan dengan baik untuk menangkap jenis-jenis ikan tertentu, yang pastinya ikan palagi ya guys. Alat pelangkap ini disebut rawai karena sewaktu-waktu dioperasikan berbentuk rawai, yang berarti suatu yang ujungnya bergerak bebas. Nah, ini sangat bagus sekali ya, ramah lingkungan. Tertangkap dari golongan line fishing, terutama ditujukan untuk menangkap tuna yang berukuran besar, marlin, hiu, dan lain-lain. Pada prinsipnya, konstruksi rawai tuna terdiri dari gabungan beberapa mainline, tali utama, serta brainline yang diberi pelampung pada ujungnya. Luar biasa ya guys. Gini, tuh itu jenis ikan swordfish guys, kawanan seperti daripada family seperti marlin ya, swordfish, ikan marlin yang berukuran besar tuh. Jadi hasil tangkapan longline ini macam-macam ya. Ada yang tuna sirip biru, sirip kuning, albakor, tuna sirip biru selatan, hiu, dan lain-lain. Luar biasa guys, besar-besar ya. Hasil tangkapan ikan longline ini memang apalagi kalau memang hasil rawainya memang lagi beruntung. Ini jenis kapal longline yang beroperasi di wilayah perairan laut ini Samudra Hindia, wilayah Samudra Hindia ya guys ya. Luar biasa. Gede sekali ya guys. Jadi saya akan menjelaskan alat tangkap rawai ini yang paling efektif merupakan sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus, yang terdiri dari rangkaian tali utama, tali pelampung, yang dimana pada tali utama pada jarak tertentu terdapat beberapa tali cabang yang pendek dan lebih kecil diameternya. Di ujung tali cabang diikat pancing yang berupa umpan. Longline memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah rawai tetap. Bottom line adalah alat tangkap rawai yang dipasang di dasar perairan serta tetap dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya digunakan untuk menangkap ikan-ikan demersial. Ada juga yang jenis longline rawai hanyut atau trapline, alat tangkap rawai yang mengikuti arah arus air maksudnya, dan biasanya untuk menangkap ikan-ikan sejenis ikan palagis. Luar biasa guys, tuh tuna sirip biru. Ya, seperti alat penangkap lainnya, satu unit longline terdiri dari kapal yang dirancang khusus. Jadi kapal longline ini memang dirancang khusus. Alat penangkap dan kru kapal tuna modern bagian belakang dari kapal ini telah dirancang dengan baik untuk mudah dioperasi dan pengaturan alat tangkapnya. Nah, tentu kapal ini memang sudah dirancang ya khusus untuk penangkapan rawai jenis kapal longline. Longline sendiri sebenarnya pada umumnya terdiri dari pelampung ya, bendera, ada tali pelampung, tali utama atau mainline, tali cabang, pancing, wire drive atau leader, dan lain-lain. Antara pelampung dengan pelampung dihubungkan dengan tali pelampung dan tali utama, di mana sepanjang tali utama terpasang beberapa tali cabang. Satu rangkaian alat inilah yang disebut dengan satu basket long atau lain jumlah mata pancing pada setiap basket. Itu bervariasi macam-macam ya guys. Karena pada umumnya rawai tuna ini dioperasikan di laut lepas seperti di Samudra Hindia, Pasifik, dan lain-lain. Nah, alat tangkap ini bersifat pasif, menanti umpan dimakan oleh sasaran ikan ya, seperti tuna tadi tuh, marlin tuh besar-besar kan ya. Yang paling banyak memang tuna dan marlin ya.
Setelah pancing diturunkan ke perairan, lalu mesin kapal dimatikan sehingga kapal dan alat tangkap akan hanyut mengikuti arah arus atau sering disebut drifting ya. Drifting berlangsung selama kurang lebih ada 4 jam, ada 5 jam, ada juga 3 jam. Selanjutnya mata pancing diangkat kembali ke atas kapal. Tuh, jadi hasilnya seperti ini ya guys. Setelah dipasang pancing selama 4 jam lalu diangkat, nah inilah hasilnya. Kebanyakan memang marlin ya pada siang hari ini. Nah, kru kapal ini banyak mengangkat jenis ikan-ikan marlin. Umpan longline-nya harus bersifat atraktif, jadi umpannya harus bersifat atraktif ya guys. Misalnya nih saya jelaskan, sisik ikan mengkilat, tahan di dalam air, ataupun dan tulang punggung kuat. Umpan dalam pengoperasian alat tangkap ini yang pastinya berfungsi sebagai alat pemikat jenis-jenis ikan apalagi selainnya ya, seperti tuna tadi, marlin tadi, ataupun hiu. Jenis umpan yang digunakan tuh biasanya umumnya ikan pelagis kecil ya, seperti ikan layang ya, ikan lemuru, ikan kembung ya, ikan bandeng dan lain-lain. Panjang umpan tuh berkisar 15 sampai 20 cm dengan berat 80 sampai 150 gram itu rata-rata ya. Umpan harus masih segar ya, pastinya umpan tuh harus segar. Dan untuk menjaga kualitas ikan umpan, maka ikan-ikan tersebut harus disimpan di tempat pendingin seperti es atau freezer. Nah, jadi begitu. Jadi teknik pengoperasian setelah semua persiapan telah dilakukan dan telah tiba di fishing ground yang telah ditentukan, setting diawali dengan penurunan pelampung, bendera dan penebaran tali utama ya. Jadi selanjutnya dengan penebaran pancing yang telah dipasangi umpan, rata-rata waktu yang dipergunakan untuk melepas pancing tuh 0,6 menit ya. Pelepasan pancing dilakukan menurut garis yang menyerong atau tegak lurus terhadap arus. Nah itu, jadi menyerong atau tegak lurus terhadap arus. Waktu melepas pancing biasanya waktu tengah malam ataupun siang, bisa juga siang, bisa juga malam, sehingga pancing telah terpasang untuk pagi saat ikan sedang giat mencari mangsa. Jadi ya itu terserah kapten aja ya. Kalau memang kira-kira ikan di bawah di perairan itu memang sudah banyak, berisi banyak ikan, ya dia langsung pasang. Akan tetapi pemasian pada siang hari dapat pula dilakukan maupun malam. Penarikan alat tangkap dilakukan setelah berada di dalam air selama 3-6 jam, umumnya begitu. Penarikan dilakukan dengan menggunakan line hauler, kayak hidrolik gitu ya. Diatur kecepatannya masing-masing. Anak buah kapal telah mengetahui tugasnya sehingga alat penangkap dapat diatur dengan rapi. Lamanya penarikan alat penangkap sangat ditentukan oleh banyaknya hasil tangkapan ini. Luar biasa, sangat banyak ya hasil tangkapannya ya guys ya. Tuh. Jadi penanganan ikan marlin maupun tuna ini dipengaruhi oleh kedalaman dan suhu perairan pada suatu wilayah. Dengan beberapa kali percobaan menangkap ikan tuna dengan menggunakan mini long dan interface mini, didapat hasil tangkapan tuna dan marlin lebih banyak adalah pada saat kedalaman 200 hingga 250 meter dan dengan kondisi suhu 11 sampai 14 derajat Celcius. Jadi itulah penjelasan dari saya tadi mengenai cara kerja kapal longline ini, yang memang hasil ikan tangkapnya itu sangat luar biasa sekali. Tuna, marlin dan lain-lain, tapi kebanyakan memang tuna sirip kuning dan sirip kuning nih yang kebanyakan. Ada juga tadi yang tuna sirip birunya. Oke guys, jadi sekian dulu saja video kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjelaskan betapa kayanya alam laut kita ini ya, pastinya wilayah Indonesia yang memanjang sangat kaya.
karena memang Indonesia ini memiliki luas lautan dan panjang lautan terbesar nomor 2 dunia setelah Kanada. Jadi itu saja penjelasan saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.